kali ini kita akan analisis taktik Barcelona terutama di laga versus Valladolid. Nah, ruang taktik mau kenalin aplikasi yang dipakai buat update semua info tentang sepak bola. Ada berita transfer, update skor, klasemen, semuanya ada di sini. Nah, teman-teman juga bisa nonton highlight serta ada pertandingan dari liga tertentu juga. Teman-teman juga bisa ngikutin update timnas Indonesia di sini. Download secara gratis dan legal aplikasi OneFootball. Pada laga ini, Barca berhasil mencetak 4 gol kembali setelah sebelumnya di La Liga mengalahkan Real Sociedad 4-1. Barca sangat mendominasi jalannya pertandingan, unggul jauh dalam ball possession, pun dari segi peluang mereka sangat produktif menghasilkan 24 shot. Nah, kita akan bahas detail taktik Barcelona di musim baru ini. Let's go, kita bahas sama-sama. Sama seperti sebelumnya, Barca turun dengan formasi pakem 4-3-3. Jules Koundé diplot sebagai bek kanan, Busquets sebagai gelandang bertahan diapit double 8, Gavi dan Pedri. Di lini depan ada trio Dembele, Lewandowski, serta Rafinha. Pada laga ini pun Valladolid menurunkan formasi serupa, 4-3-3. Pada saat fase build up atau bangun serangan, Barca sangat baik dalam hal struktur maupun koneksi. Terlihat dari passing map berikut, semua pemain Barca terkoneksi di semua lininya. Pada dasarnya, struktur build up Barca memanfaatkan lebar lapangan dengan fullbacknya yang stretch atau melebar jauh. Di tengah terisi oleh 3 midfielder Barca yang menyediakan koneksi di tengah. Dalam beberapa progresi, Barca memiliki set play yang beragam. Pertama, mereka bisa progresi melalui area sayap dengan fullbacknya yang melebar. Lalu manfaatkan ruang di backline Valladolid yang renggang karena positioning winger Barca yang melebar tadi. Lalu bisa juga melakukan progresi ke tengah melalui 3 midfieldernya. Namun outlet serangannya tetap pada winger yang melebar di area sayap. Bisa juga dengan kiper Barca Ter Stegen yang juga beberapa kali dilibatkan dalam proses build up karena kemampuan distribusi yang dimilikinya. Ia mampu melepaskan umpan panjang yang akurat dan langsung mengeliminasi lini pressing pertama Valladolid. Lalu yang terakhir, center back Barca juga beberapa kali melakukan progressive carries atau dribble melewati blok press lawan. Hal ini bisa dilakukan karena lini belakang Valladolid terikat oleh pemain depan Barca dan lini keduanya nggak bisa naik karena jika lini kedua naik akan menciptakan ruang di antar lini yang bisa dimanfaatkan oleh Barca. Barca menempatkan 5 pemainnya di lini terdepan. Idenya adalah menaruh pemain untuk melebar guna merenggangkan pertahanan Valladolid. Seringnya 2 winger Barca, Rafinha dan Dembele yang menempati area terluar. Namun dalam beberapa momen, Rafinha bisa masuk ke area half space dan koridor sayap diisi oleh Koundé. Serangan Barca banyak terfokus di area sayap kanan dengan Rafinha dan Gavi di area tersebut. Saat bertahan, Valladolid tetap menggunakan 4 back sehingga Barca unggul jumlah 5 versus 4 di belakang dan akan ada pemain yang nggak terkawal. Dalam hal ini adalah Rafinha yang selalu melebar dan menjadi target switch play. Dengan unggul jumlah ini akan ada ruang yang tercipta saat fullback Valladolid melebar terpancing oleh winger Barca. Ruang antara fullback dan center back ini yang akan dieksploitasi secara langsung oleh Gavi di area half space. Ataupun terbuka passing line untuk lepaskan trupas ke belakang backline Valladolid. Dengan ruang yang cukup lebar, ia juga beberapa kali melakukan link up dengan Gavi di area tersebut. Rafinha dengan individual skill yang kerap menang duel 1 versus 1 dan bisa melakukan dribble masuk ke area kotak penalti Valladolid.
Selain itu, pemain asal Leeds ini juga beberapa kali melepaskan crossing ke area kotak penalti Valladolid dengan Lewandowski sebagai targetnya. Dembele yang mencetak 2 assist di laga ini beberapa kali melakukan pertukaran posisi dengan Rafinha untuk mengisi area sayap kanan. Dengan hal ini, serangan Barca nggak mudah terprediksi oleh pertahanan Valladolid. Gol kedua dan ketiga diinisiasi oleh Dembele dari area sayap kanan. Di gol kedua ini, Dembele lakukan cut inside dan berikan assist kepada Pedri di depan backline Valladolid. Ada andil dari pergerakan tanpa bola Lewandowski yang menarik backline Valladolid lebih deep atau lebih ke dalam, perlebar ruang untuk Pedri. Hampir serupa dengan proses gol kedua, gol ketiga Barca diawali dengan cut inside Dembele sebelum melepaskan through pass kepada Lewandowski yang berhasil temukan ruang di backline lawan. Barca menerapkan high press agresif saat bola dikuasai center back Valladolid. Upaya bangun serangan Valladolid kerap bisa digagalkan di lini pertama mereka. Anak asuh Xavi ini akan menutup akses ke tengah dan memaksa bola untuk dialirkan ke samping. Tujuannya adalah untuk mempersempit ruang dan memutus koneksi build up Valladolid. Di area sayap, Barca akan menerapkan pressing trap atau jebakan pressing. Selain itu, tim asal Katalan ini juga menerapkan counter press saat serangannya gagal. Counter press ini bertujuan untuk langsung merebut bola sesegera mungkin. Juga digunakan untuk mendelay atau menahan counter attack lawan sehingga pertahanan Barca bisa reshape sebelum dieksploitasi oleh lawan. High press dan counter press Barca bisa berjalan cukup baik di laga ini. Hal ini yang menyebabkan Barca sangat dominan dalam penguasaan bola. Dan terlihat bola lebih banyak berkutat di area sepertiga akhir pertahanan Valladolid. Memang lawan belum teruji. Tim yang dikalahkan Barca relatif nggak bisa lepas dari pressing ataupun counter pressingnya. Ini yang membedakan dengan tim yang lebih baik di grup UCL nanti misalnya. Tentunya pemain-pemainnya punya kemampuan lepas dari pressing yang lebih baik. Lalu tim yang punya pertahanan baik akan menguji kemampuan lini depan Barcelona dalam membongkar pertahanan. Pun begitu, Dembele dan Rafinha punya kemampuan individu di atas rata-rata yang tetap menyulitkan meski sudah diisolasi 1 versus 1. Tim yang mempunyai counter attack cepat juga akan menguji terutama pemain macam Busquets dan bek Barca. Kita akan tunggu kiprah Barca terutama di UCL dengan grup yang menarik.